saya juga mengingat ketika mempersiapkan diri saya untuk minum pil pahit ini. Mulai dari minum yang banyak sampai dibantu makan pisang, ya, supaya tidak terlalu pahit. Tidak 1 atau 2 pisang Bapak Ibu, bahkan sampai 4 atau 5 pisang. Ya luar biasa ya. Ini obatnya atau pisang yang jadi penyembuh gitu ya. Tapi itulah saking pahitnya, supaya mengurangi rasa pahit tersebut, tidak enak di mulut tersebut, pisanglah yang membantu gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita juga punya pengalaman yang sama, menelan, mengkonsumsi obat pahit, pil pahit, ya. Bukankah itu juga terjadi dalam kehidupan kita? Terlebih di dalam perjalanan iman kita. Seringkali saya dan Bapak Ibu mungkin menyatakan lebih baik tidak buat kita sakit. Kebenaran yang menurut kita diri ini nggak sanggup, nyaman, tidak nyaman, membuat kita menderita. Nah Bapak Ibu, bagi kita orang percaya, bagi kita murid-murid Tuhan, tentu bukan sikap seperti itu, tentu bukan pikiran itu yang harus kita hidupi. Ada hal yang memang ketika saya dan Bapak Ibu sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Tuhan, harus membayar harga yang mahal, atau bahkan harga itu juga menyakitkan untuk menyuarakan kebenaran. Mengapa demikian? Karena Allah kita sudah melakukan untuk menyuarakan kebenaran, bukan dari kondisi, tetapi melalui penderitaan. Allah yang mau menjadi manusia dalam diri Yesus, menjalani kehidupan, menyuarakan kebenaran untuk saya dan Bapak Ibu, untuk setiap orang percaya, dengan penderitaan. Oleh karena itu pada minggu ini pun kita mau kembali belajar bersama, berproses bersama dengan Kristus untuk menyuarakan kebenaran dalam diri kita, dalam keseharian kita, walaupun ya, itu menjadi hal yang praktik yang harus kita rasakan. Bapak Ibu, mari kita buka kembali bacaan Injil kita. Di dalam bacaan Injil kita akan melihat bagaimana pasangan dua makhluk ini merespon pil pahit kebenaran. Nah, Bapak Ibu, pil pahit kebenaran ini berupa teguran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis kepada pasangan Herodes dan Herodias. Betul ya? Kenapa saya bilang dua maut, Bapak Ibu? Karena mereka kombinasi pasangan ini berjuang, ya, bahkan ada di dalam situasi kondisi yang sangat menakutkan, ya, sangat membahayakan. Dua orang ini sangat sungguh membahayakan. Nah, di dalam bacaan Injil kita akan melihat bagaimana pasangan ini merespon, menyikapi kebenaran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat ayat 18. Disampaikan sebab Yohanes berkali-kali menegur Herodes, ya, tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Di ayat 18 ini menjadi latar belakang Bapak Ibu kenapa Herodes menegur pasangan ini. Dikatakan Yohanes menegur Herodes karena telah mengambil Herodias, yang dimana istri Filipus saudaranya, yang bahkan masih hidup saat itu. Sementara Herodias belum bercerai dengan suaminya. Nah, Bapak Ibu, ternyata juga hal yang sama terjadi ketika Herodes Antipas juga belum bercerai dengan istrinya.
Jadi kalau kita melihat gitu ya, di sini terjadi perselingkuhan dan tindakan amoral yang kecil. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bagaimana Yohanes Pembaptis menyuarakan kebenaran melalui teguran yang disampaikan. Yohanes Pembaptis menegur bukan dari sesuatu yang mengada-ngada, bukan, tetapi dari sebuah fakta yang memang harus diketahui. Nah, mari kita lihat respon dari pasangan ini. Yang pertama, Herodes. Nah, Bapak Ibu, ketika ada teguran dari Yohanes, apa yang menjadi respon Herodes? Mari kita lihat ayat 20, Bapak Ibu. Di situ disampaikan sebab Herodes segan kepada Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes orang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Ketika ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ada segan, ada perasaan bahwa apa yang disampaikan Yohanes memang sebuah kebenaran. Sehingga Herodes pada saat itu pun mau melindungi Yohanes sedemikian rupa. Itu kita bisa lihat di ayat 17. Dan disinilah kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan Herodes dengan memenjarakan Yohanes Pembaptis itu sebagai bentuk usaha, itu sebagai bentuk upaya untuk melindungi dari rencana pembunuhan Herodias dalam diri Yohanes saat. Nah, Bapak Ibu, kita lihat dalam diri Herodes sebenarnya ia masih memiliki harapan untuk menerima sebuah kebenaran. Dan setiap usaha upaya yang dilakukannya, bahkan perasaan yang ia miliki, ia gelisah dengan apa yang disampaikan. Ini menjadi tanda bahwa Herodes sungguh melihat sesuatu yang keliru yang dia lakukan. Herodes mengakui apa yang disampaikan Yohanes adalah kebenaran yang membuatnya bisa menjadi lebih baik. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari respon Herodes ini? Bapak Ibu, satu hal yang bisa kita pelajari, yaitu jangan abaikan kegelisahan di dalam hati, karena mungkin itu cara Tuhan untuk mengingatkan kita ketika saya dan Bapak Ibu ada di dalam kekeliruan, ketika saya dan Bapak Ibu ada di dalam kuasa dosa. Jangan abaikan kalau saya dan Bapak Ibu sudah mulai gelisah, sudah mulai tidak tenang, sudah mulai tidak damai sejahtera. Itu menjadi alarm yang Tuhan sampaikan. Kalau apa yang saya dan Bapak Ibu lakukan ternyata tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Perasaan-perasaan itu memang tidak enak, Bapak Ibu. Ya, tidak nyaman, mungkin juga menyakitkan kita. Tetapi belajar dari Herodes, ketika ia sadar betul, ya, ia peka dengan keberadaan dirinya, ia peka dengan perasaannya, dan ia mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Yohanes. Tuhan juga tentu memanggil kita untuk peka dengan segala sesuatu yang Tuhan sampaikan. Cara-cara Tuhan memang tidak dapat kita batasi, ya Bapak Ibu. Terlebih ketika saya dan Bapak Ibu ada di dalam kedosaan. Tuhan bisa memanggil setiap orang yang kita kenal, yang ada di sekitar kita, atau bahkan juga orang yang tidak kita kenal. Atau mungkin tidak melalui orang, tetapi melalui kondisi keadaan. Tapi Bapak Ibu, poinnya adalah
saat kita mulai menjadi damai sejahtera. Itu menjadi pengingat Tuhan. Di dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa? Di tengah kebohongan, ya. Apakah ada di antara kita yang damai sejahtera melakukannya? Saya rasa tidak. Penuh dengan ketakutan. Ya. Kapan kebohongan ini akan terungkap? Betul ya Bapak Ibu? Itu menjadi ketakutan yang menghantui. Ya. Tetapi ketika kita peka bahwa kita sudah tidak aman, ya, sudah gelisah, buru-buru bertobat, Bapak Ibu. Jangan sampai kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bertobat hilang, dan tidak ada lagi kesempatan untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Mari kita lihat keseharian kita. Mari kita lihat kuasa dosa apa yang membuat saya dan Bapak Ibu, ya, selama ini terus dilakukan. Mari kita jujur pada diri kita. Benar kita merasakan damai, benar kita merasakan tenang ketika melakukan dosa tersebut. Lalu yang kedua Bapak Ibu, mari kita belajar dari Herodias. Nah, seperti dalam bacaan kita, berbeda dengan Herodes yang ada dalam kegelisahan ketika Yohanes Pembaptis menyuarakan kebenaran, Herodias justru memiliki ketetapan hati untuk membenci Yohanes Pembaptis. Di ayat 19 kita bisa melihat Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan ingin membunuh dia. Lihat kebencian Herodias kepada Yohanes. Ini menjadi gambaran kuat kebencian dia. Kenapa? Dia tidak suka. Dia tidak mau menerima. Dia keras hati untuk menerima kebenaran yang disuarakan. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu, kebencian yang kuat ini ternyata bukan datang tiba-tiba, namun berangkat dari pengabayan yang dilakukan berkali-kali, sehingga membuat diri Herodias secara pribadi semakin kuat untuk membenci Yohanes Pembaptis. Kenapa demikian? Karena Herodias melihat dirinya merasa paling benar, merasa paling berkuasa, atau paling segalanya, sehingga ketika ada teguran, ia tidak mau, ia tidak siap, ia tidak menerima, bahkan merespon dengan membenci yang menegur. Nah Bapak Ibu Saudara, dari Herodias kita juga diingatkan sekaligus belajar juga. Benar, ketika menerima kebenaran kita memerlukan kelembutan hati. Ketika menerima kebenaran kita juga memerlukan kerendahan hati, dan terlebih lagi membuka diri terhadap teguran-teguran yang disampaikan. Nah, 3 hal ini, kelembutan, kerendahan hati, ya, dan keterbukaan diri menjadi bekal yang harus mau tidak mau, ya, kita miliki, supaya kebenaran itu bisa kita terima dengan baik. Bahkan kita yang ada dalam keberdosaan pun bisa dipulihkan, bisa diobati dan menjadi lebih baik, menjadi lebih berkenan. Sudahkah kita memiliki 3 hal ini? Kelembutan hati, kerendahan hati, dan keterbukaan diri, menerima kebenaran berupa teguran, ya, berupa setiap hal yang Tuhan izinkan. Kadang-kala saya dan Bapak Ibu seperti Herodias, ya, merasa diri paling tahu, paling benar, sehingga ketika ada yang mengingatkan
wah, jatuh harga diri. Wah, nggak nerima. Kenapa? Karena kesombongan. Karena kita melihat bahwa kita paling segala. Nah, Bapak Ibu, ternyata Tuhan juga mengingatkan bagi setiap kita yang mau hidup dalam perubahan, yang mau hidup dalam pertobatan, ya, kita harus merendahkan hati. Kita juga harus melembutkan hati. Teguran-teguran yang disampaikan mungkin membuat kita sakit, membuat kita marah, membuat kita kecewa. Tetapi ketika kita memiliki kelembutan hati, kerendahan hati, Tuhan menolong, Tuhan memampukan kita untuk menerima teguran itu secara positif, untuk menerima teguran itu untuk kehidupan kita yang lebih baik, yang lebih layak di hadapan Tuhan. Karena melalui dua hal itu kita menunjukkan bahwa diri kita terbuka untuk kebenaran, bukan menutup diri. Nah, Herodes dan Herodias memiliki respon yang berbeda, dan respon itu mengajarkan kita bagaimana kita hidup di dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu, perenungan kita saat ini mengajak kita kembali melihat diri kita secara utuh, secara penuh, yang tidak jauh dari kedosaan. Apakah kita mau pulih? Apakah kita mau sehat dalam perjalanan iman kita? Dosa adalah penyakit setiap orang percaya. Dosa adalah penyakit yang mematikan. Apakah kita mau hidup kebenaran yang Tuhan berikan dengan melakukan dua hal, tidak mengabaikan apa yang menjadi kegelisahan hati. Lalu yang kedua, memiliki kelembutan hati, kerendahan hati, dan keterbukaan diri untuk menerima kebenaran yang disampaikan. Mari lihat diri kita. Jangan sampai saya dan Bapak Ibu sampai detik ini nyaman dengan keberdosaan, bahkan keras hati untuk tidak menerima kebenaran kita. Kalau dalam ilmu medis gitu ya, memastikan tubuh sehat itu salah satunya dengan menggunakan MCI, medical check up. Ternyata dalam kehidupan iman juga kita kudu mesti melakukan spiritual check up setiap hari, setiap saat. Salah satunya dengan dua hal yang tadi disampaikan. Tidak mengabaikan apa yang ada di dalam hati kita. Karena Roh Kudus Tuhan juga bekerja di dalam diri kita. Mari Bapak Ibu, kita semakin sehat di dalam perjalanan iman kita dengan terus mengkonsumsi hal-hal yang benar, walaupun itu pahit kita rasakan. Tuhan